Halo semua, perkenalkan nama saya Aska Nidia dengan PM 220602490. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan alur proses permohonan izin cuti karyawan menggunakan modul time off. Sebagai pendahuluan, jadi modul time off sendiri adalah modul yang digunakan untuk mengelola permohonan cuti dan izin karyawan mulai dari pengajuan hingga persetujuan. Pertama adalah time off types. Jadi sebelum memulai, kita perlu menyiapkan database dan modul terlebih dahulu. Pertama-tama, kita perlu menyiapkan database untuk tutorial ini berupa duplikasi dari database pada tutorial sebelumnya. Jadi ini adalah database yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita perlu memastikan bahwa modul sudah tersedia dengan melakukan aktivasi modul time off pada halaman apps. Jadi kita akan pergi ke halaman apps, menggunakan search bar untuk cari modul time off, dan jika sudah ditemukan, kita akan klik tombol activate jika belum diaktifasi, dan jika sudah diaktifasi, maka tulisannya akan menjadi install. Nah, setelah itu adalah mengubah akses user. Nah, karena hanya akun admin yang dapat men-setting, maka kita login sebagai administrator terlebih dahulu untuk mengubah akses user ke modul time off sesuai dengan peran masing-masing. Nah, akses user dapat diubah dengan pergi ke halaman setting dan klik manage user. Di situ ada list dari user pada Odo kita, dan kita akan klik user yang ini ubah aksesnya. Nah, pada modul time off, manajer HR bernama Hana memiliki, bentar, saya naikin dulu. Manajer HR bernama Hana memiliki apa namanya akses administrator pada modul time off. User manajer user bernama Winda memiliki akses administrator officer, sedangkan user yang akan kita gunakan yaitu Wirawan tidak memiliki role atau akses pada modul time, tidak memiliki role pada modul time off. Jadi aksesnya itu seperti pengguna biasa, nggak ada akses tambah-tambahan. Berikut adalah eh, apa akses untuk ketiga eh, user yang akan kita gunakan. Jadi aksesnya sendiri kita dapat klik eh, time of type yang nantinya akan menampilkan sebuah drop down. Jadi kita akan pilih akses yang ingin kita berikan. Nah, selanjutnya adalah membuat time of type. Nah, kita akan login sebagai manajer HR Hana untuk membuat tipe cuti atau time of types. Di Hana, lalu pada halaman list atau modul off, kita akan klik configuration dan pilih time of types. Lalu kita akan klik tombol new untuk membuat time of type baru. Dan kita akan isi semua field yang tersedia dan menyimpannya untuk uh, menyimpan perubahan untuk membuat time of types-nya. Jadi, berikut adalah tampilan untuk time of types cuti bersalin. Untuk apa namanya field yang diisi juga tergantung. Namun umumnya itu yang diisi adalah namanya, jenis approvalnya, responsible time of officer-nya, allocation apa require allocation-nya, employee request-nya, dan kind of time of type-nya. Lalu ini adalah untuk cuti sakit, dan ini adalah untuk cuti tahunan. Nah, berikut adalah tampilan apabila time of type berhasil ditambah. Dapat lihat ada ketiga time of type baru di halaman time of types. Selanjutnya adalah allocation. Pertama, kita akan membuat allocation-nya. Sebagai manajer Hana dapat membuat allocation untuk perusahaan PT kita. Maka pada halaman leaves, kita akan klik approval dan pilih opsi allocation. Kemudian kita akan klik new untuk membuat allocation baru. Kemudian kita akan mengisi semua field yang tersedia seperti time of type, namanya, allocation type-nya, validity period-nya, duration-nya, dan modenya. Nah, allocation yang akan kita buat adalah untuk cuti tahunan. Kita akan nyimpan perubahan dan ini tuh tampilan kalau sudah disimpan. Di sana dapat tulisan time of allocation created. Kemudian setelah allocation disimpan, validasi akan dilakukan secara otomatis sehingga statusnya menjadi approve setelah dibuat.
Selanjutnya adalah membuat pengajuan allocation. Pertama, kita akan login sebagai user yang akan user masing-masing. User akan saya gunakan dari Wirawan. Kemudian pada halaman leave, kita akan klik allocation request untuk meminta itu mengajukan allocation. Lalu, karena user kita Wirawan itu berjenis kelamin laki-laki, maka allocation akan kita minta adalah compensatory days. Jadi kita akan klik isi namanya dan tipe time off-nya. Durasinya akan muncul secara otomatis sesuai time off type-nya. Lalu kita akan isi alasannya. Untuk ini alasannya adalah karena telah melakukan overtime. Jadi user Wirawan perlu waktu istirahat tambahan agar tidak burn out. Kita akan klik save and close untuk menyimpan allocation request barunya. Nah, setelah itu adalah menyetujui allocation. Manajer HR HANA bisa melakukan approval dan menyetujui allocation yang diajukan. Maka dari itu, pada halaman leave atau module time off, kita akan klik menu approval di sini, lalu pilih opsi allocation. Di sini dapat dilihat bahwa ada allocation request dari karyawan yang namanya Wiryawan dengan status to submit. Setelah itu, kita akan klik allocation request tersebut. Lalu di sini kita akan klik tombol confirm untuk mengubah jadi itu approve. Lalu kita akan klik validate untuk mengapprove uh, atau menyetujui allocation-nya. Nah, dapat dilihat juga pada halaman allocation kembali bahwa request allocation uh, yang diminta oleh user Wiryawan itu statusnya sudah menjadi approve. Nah, setelah itu Wirawan juga dapat melihat sisa hari cuti yang ia miliki dengan login dan pergi ke halaman Leave untuk halaman utama Leave yang dan lihat dashboardnya. Dapat lihat di sini bahwa sekarang selain cuti tahunan 12 hari, Wirawan juga memiliki compensatory day sebanyak 8 jam setelah allocation-nya disetujui. Selanjutnya adalah time off. Pertama, kita akan membuat time off request. Jadi kita akan login dahulu sebagai wiryawan. Lalu pada halaman leaves, kita akan klik menu My Time Off di navbar dan pilih opsi My Time Off. Selanjutnya, kita akan klik tombol New untuk membuat My Time Off request baru. Dan kita akan isi semua filter tersedia dan menyimpan request tersebut. Di sini kita membuat 3 jenis time off request. Pertama, kita akan buat uh, compensatory days sebanyak 8 hari, 8 hari, 8 jam. Jadi yang perlu kita isi adalah time of type-nya, tanggalnya, durasinya. Untuk durasi umumnya itu dia itu udah dihitung secara otomatis dari date dan description-nya. Jadi cuman 3 sih aslinya yang perlu diisi, yaitu time of type, date, dan description. Selanjutnya adalah untuk cuti tahunan sebanyak 2 hari dan ada cuti sakit sebanyak 5 hari. Setelah apa namanya? Setelah disimpan, eh, time off request yang kita buat bakal muncul di my time off dengan ketiga-tiga status to approve karena baru saja dibuat atau belum disetujui. Berikut selanjutnya adalah menyetujui time of request. Nah, pengajuan time of request perlu disetujui oleh manajer HR dan manajer dari user yang kita gunakan. Maka dari itu, kita akan login terlebih dahulu sebagai manajer user bernama Winda. Lalu, kita akan melakukan persetujuan dengan pergi ke halaman leave, pilih opsi approval, dan klik time off. Di situ, uh, setelah itu akan ditampilkan time of request yang dibuat oleh Wirawan. Di sini, uh, manager user dapat memilih approve, dapat klik approve untuk menyetujui apa namanya request atau klik refuse untuk menolak. Jadi status awal itu auto approve dan jika dia klik refuse maka statusnya akan jadi refuse secara otomatis. Sedangkan jika uh, manager user klik approve dia akan ditampilkan apa namanya request akan ditampilkan seperti ini dan manager user perlu approve-nya lewat uh, dengan menekan tombol approve di sini. Ini adalah untuk cuti tahunan. Jadi dia itu nggak secara otomatis berubah
di dalam halaman all time off, melainkan dia itu bakal diarahkan ke detail dari time of request-nya. Nah, time of request akan memiliki status second approval jika telah disetujui, yaitu dapat dilihat pada cuti tahunan dan compensatory days, sedangkan akan memiliki status reviews pada cuti sakit. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai manajer HR untuk melakukan persetujuan kedua. Jadi manajer HR bernama Hana. Lalu kita akan menuju ke halaman yang all time off kembali. Lalu di sini kita akan uh, kita dapat klik validate untuk approve request atau refuse untuk menolaknya. Nah, pada kasus ini cuti tahunan dan compensatory days akan kita approve atau setujui. Jadi kita dapat klik validate. Dan dapat lihat di sini, setelah kita klik, statusnya akan berubah menjadi approve lagi. Sekarang, bukan second approval. Selanjutnya adalah laporan status cuti karyawan. Nah, setelah semua permintaan cuti telah disetujui, maka manajer HR bernama Hana dapat melihat laporan tentang status cuti karyawan di bagian reporting. Nah, kita dapat klik menu reporting di navbar dan pilih jenis tipe laporan yang ingin lihat. Ada dua opsi, yaitu by employee dan by type. Nah, by employee. Nah, berikut ada tampilan laporan berdasarkan karyawannya. Jadi di sini tuh adalah bisa dibilang grafik untuk karyawan wiryawan karena hanya baru wiryawan doang yang mengajukan cuti. Lalu ini adalah berdasarkan tipe cuti yang diajukan, compensatory days dan cuti tahunan. Selanjutnya, kita juga dapat login kembali sebagai user karyawan bernama Wiryawan untuk melihat jumlah cuti yang masih tersisa pada halaman leave atau modul time off. Jadi di halaman jika kita pergi ke halaman modul time off akan muncul sebuah dashboard. Di sini kita bisa lihat bahwa setelah time off request disetujui atau ditolak, maka compensatory days itu dari 8 jam jadi 0, sedangkan cuti tahunan berkurang dari 10 hari menjadi dari 12 hari menjadi 10 hari. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan tutorial proses time off pada karyawan di modul time off. Nah, untuk pertanyaannya, jelaskan apa saja perbedaan dari peran dari user dan manager pada modul time off. Nah, user dan manager sendiri memiliki akses yang berbeda, sehingga aktivitas yang dapat dilakukan juga berbeda. Itu adalah perbedaan utamanya. Nah, pada modul time off sendiri, user itu hanya bisa mengajukan cuti dan melihat cuti yang diajukannya. Sedangkan manajer sendiri dapat menyetujui dan melihat laporan dari pengajuan cuti karyawan yang telah dia setujui atau dia tolak. Nah, selain itu, jika manajer juga memiliki akses administrator seperti misalnya manajer HR pada kasus kita, dia juga dapat melakukan konfigurasi terhadap modul seperti membuat type of type baru. Jadi pada umumnya itu bedanya itu aslinya ada di aksesnya sendiri. Selanjutnya adalah koneksi eksplorasi pada tipe approval di time of request. Nah, ada 4 jenis tipe approval, yaitu no validation, di mana time of ini tidak memerlukan validasi sehingga request akan langsung disetujui setelah diajukan. Yaitu kedua adalah time of officer, di mana time of request ini memerlukan persetujuan dari time officer atau user dengan akses officer pada modul time off, atau bisa dibilang eh, gimana ya, user yang memiliki peran sebagai officer pada time of type tersebut. Jadi kalau misalnya udah dapat persetujuan dari officer ini, maka dia akan mendapatkan time off. Dia baru mendapatkan time off. Selanjutnya adalah employee approver. Jadi time off ini perlu mendapatkan persetujuan dari employee approver atau atasan dari user yang membuat request. Jadi contohnya itu eh, di sini itu employee approver dari Wiryawan adalah Winda, atasannya atau manajer usernya. Selanjutnya, yang terakhir adalah by employee approval dan time of officer. Nah, untuk ini, dia itu memerlukan persetujuan dari kedua orang, yaitu dua orang, yaitu time of officer dan employee approver. Jadi, jika salah satu saja menolak, maka request secara otomatis akan ditolak juga. Jadi, perlu persetujuan dua-duanya biar requestnya diterima atau di-approve.
Nah, refleksi hari ini. Jadi pada tutorial ini saya belajar lebih banyak terkait penggunaan modul time off dan proses pengajuan cuti sendiri. Sebelum ini saya tidak pernah belajar mengenai kedua topik tersebut sehingga tutorial ini sangat menarik bagi saya. Dan melalui tutorial ini saya juga menjadi tahu tentang berbagai jenis durasi cuti yang bisa diajukan oleh seorang karyawan seperti cuti tahunan sebanyak 12 hari, persalinan 80 hari, dan ada juga compensatory days, compensation day. Terakhir, saya juga belajar proses persetujuan di balik pengajuan cuti, seperti misalnya jenis-jenis persetujuan atau validasi yang diperlukan untuk cuti tertentu dan siapa saja yang berwenang untuk menyetujui pengajuan dari cuti tersebut. Sekian dari saya, semoga artikel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah membaca dan sampai jumpa di artikel berikutnya.